sepanjang tahun semuanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang ada Ramadan itu tidak hanya satu bulan. Mereka berharap semuanya Ramadan. Karena apabila kita menghitung falahu asyru amthaliha, janji Allah tentang satu amal ibadah dilipat kali, dilipat gandakan dengan 10. Usman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safa mau pulang? Iya. Kita kan satu jalan, satu rute. Usman anterin ya? Nggak usah, makasih Usman. Ya Allah, nggak apa-apa. Anterin ya. Di sini kan Usman nggak sendirian. Ada driver, ada supir. Jadi di mobil kita nggak cuma berdua. Insya Allah nggak jadi fitnah. Ya. Itu kan bagi orang yang lihatnya dengan positif. Kalau yang enggak, tetap aja jadi fitnah. Masya Allah, tabarakallah. Ya sudah kalau begitu. Usman duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu? Abu kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Abu nggak suka? Ada yang ganjel aja dalam hati. Jilbab lo belum sempurna. Rambutnya masih kelihatan. Abu ini ditanya apa, jawabnya apa? Ya, orang suka nggak suka kan sebenarnya nggak perlu diomongin. Dari sikapnya, tindakannya, apa yang dia lakuin, sebenarnya udah ketahuan. Assalamualaikum. Iya. Saya pernah dengar kalau laki-laki sama perempuan berduaan terus buka muhrim, bakalan datang yang ketiga. Dia itu adalah setan. Udah datang setannya. Maksud abang siapa, Bang? Yang ketiga, Iya, siapa? yang baru datang. Ya, berarti saya dong setannya. Iya lo. Waduh. Bukan gue lo yang ngomong. Bisa aja Bang Abu. Lo udah pinter sekarang ya. Udah pinter ngekick gue. Hebat lo. Awas lo besok ya. Kalau datang ke rumah gue berduaan sama Sipa, awas lo. Hah? Oh, ngincer Bang Abu. Gue nih nasihatin lo, ngingetin lo. Lagian juga jadi orang kalau doa itu yang benar. Yang penting kan berdoa, Bang. Tapi isi doanya. Jangan doa lo kepengen dapetin adik gue. Waduh. Kalau doa itu kepengen ketemu sama Rasul. Abang tahu dari mana doa saya, Bang? Hati lo yang bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah. Kak Safa, saya permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Abu tahu dong kalau Safa suka sama Abu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Berkah pembacaan sholawat, mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang mengerti bagaimana cara menjalani hidup untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal
Ajib. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tempo hari tentang kemuliaan Ramadan. Berbicara tentang kemuliaan bulan Ramadan, para sahabat-sahabat yang dimuliakan, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mereka bersedih. Bahkan mereka ada yang menangis. Di malam hari mereka duduk robanun bil lail. Mereka meneteskan air mata. Karena di 10 hari terakhir Ramadan mereka merasakan sedikit demi sedikit rasa haru hendak berpisah dengan Ramadan. Ramadan yang begitu mulia. Sehingga disabdakan, "Lau ta'lamu ummati." "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kullaha Ramadan." Seandainya umat tahu betapa mulia Ramadan, baik dari malam yang paling pertama hingga malam yang terakhir, di malam takbiran lalu kemudian hingga Id, seluruhnya teramat begitu terasa kemuliaan dan keistimewaannya, niscaya segenap umat itu akan berharap bahwa 12 bulan di sepanjang tahun semuanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang ada Ramadan itu tidak hanya 1 bulan. Mereka berharap semuanya Ramadan. Karena apabila kita menghitung falahu asyru amthaliha, janji Allah tentang 1 amal ibadah dilipat gandakan dengan 10 pahala, maka apabila dilakukan di bulan Ramadan ila sab'i mi'ati dhaifin, Allah lipat gandakan hingga 70 kali lipat. Sekali kita jalan di sebuah trotoar lalu melihat seorang nenek-nenek hendak menyeberang, kita bantu. Bila kita saat itu ada di luar bulan Ramadan, maka saat kita membantu si nenek, Allah sebut itu pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan, apakah membantu nenek-nenek untuk menyeberang jalan, atau kita membagi makanan dengan tetangga dan sebagainya, ila sab'i mi'ati di'fin, Allah lipat gandakan pahalanya hingga 70 kali lipat. Betapa istimewa Ramadan. Dan siapapun yang bisa menghidupkan siangnya Ramadan, siapapun yang bisa menghidupkan malamnya Ramadan, Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah ampuni dosanya, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Dan siapapun berharap pengampunan dosa itu, karena ketika kita mati, kita tidak mau mati membawa dosa. Kita ingin kematian kita kematian yang paling indah, kematian yang paling suci, kematian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ketika bulan Ramadan hendak habis, hendak di penghujung akhir menuju Syawal, iblis pun menangis. Kenapa, Bang? Apa iblis juga takut kehilangan bulan Ramadan ya? Siapa? Pertanyaan aku gimana? Bagus gak? Bagus kok, San. Kayak pertanyaannya TB. Takut kehilangan bulan Ramadan ya? Siapa? Pertanyaan aku gimana? Bagus gak? Bagus kok, San. Kayak pertanyaannya TB. Ya Allah, pertanyaan Bang Hasan ajib sebenarnya. Lucu dikit sih. Tentang iblis menangis. Iblis menangis bukan karena hendak berpisah dengan Ramadan, tapi mereka menangis karena ketika mereka memperhatikan hamba-hamba Allah di bulan Ramadan beribadah. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Qurtubi mengatakan, tangisan iblis tangisan yang teramat sangat menyayat hati. Karena iblis menangis setelah dia habis-habisan menggoda manusia, setelah dia melakukan segala cara untuk menjerumuskan manusia, dosa manusia yang bertumpuk itu Allah ampuni semuanya. Maka iblis menangis, ya Allah, sudah capek, sudah letih, sudah segala cara kugoda mereka, tapi kemudian akhirnya dosa mereka terampuni. Iblis menangis sejadi-jadinya. Iblis dibelenggu ketika di bulan Ramadan, mereka tak berdaya. Sehingga ketika manusia berbuka puasa, iblis kemudian mencoba kembali menggoda manusia. Dan masih banyaklah kita jumpai, walaupun di dalam bulan Ramadan, orang masih sangat leluasa melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau suka ngedeketin yang bukan muhrim,
Dosa nggak tuh Ustadz? Oh, dosa. Apalagi kalau sampai dikerubunin dua wanita. Pak Ustadz, bisa aja bikin suasana tegang ya. Hasan, Ajib. Subhanallah. Bagaimana coy semuanya? Faham?